ketika melihat beton-beton itu ya. Saya coba tanya-tanya ke teman-temannya. Saya berharap Al-Fatih itu mungkin cuci baju atau mungkin izin keluar. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya tidak sholat. Mengharap tidak sholat ketika itu. Karena ini masih ada yang hidup katanya. Berapa kata saya. Kelihatan? Iya, dengan alatnya. Jadi detek suhu tubuh dan berapa yang hidup kata saya. Ya kemungkinan 6 ini yang hidup gitu. Ya Allah Ki, sampean wis tenang sekarang. Al-Fatih sekarang ada di rumah sakit. Di perjalanan ke rumah sakit. Saya barusan mengeluarkan. Ya Allah, saya orang yang mati karena ditimpa robohnya tembok misalkan ya. Ini beton kan sama aja ditimpa apapun dia syahid. Orang yang mati di dalam mencari ilmu syahid. Orang yang mati di dalam keadaan ibadah syahid. Artinya syahidnya ini double-double udah. Maka saya bisa memastikan bahwa mereka adalah syahid. Saya izin panggilnya apa? Abah, Pak Kiai. Ya. Pak Kiai. Ya. Pak Kiai punya pondok pesantren juga? Punya, iya. Punya pondok pesantren juga? Iya dok. Ya. Di mana? Di Bangkalan dok. Oh di Bangkalan. Di Bangkalan. Tapi anaknya sekolahnya di Al-Ghazini. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak di pondok pesantrennya Pak Kiai? Kalau anak saya mondok di pondok saya ya tentu jadi raja kecil, pangeran kecil kan. Mana ada yang berani ini marahi gitu ya. Ada yang negur dia, yang maksa yang narget dia tentang pelajarannya. Nah kalau seperti diistimewakan nanti dan itu tidak baik untuk perkembangan anak saya gitu ya. Karena dia kalau sekolah di saya sendiri di rumah itu ada sampai SMA juga. Ya tentu wong anaknya pengasuh mungkin dalam tanda kutip mungkin akan sawang segan dan dispesialkan ya. Saya tidak ingin seperti itu. Wah, Pak Kiai luar biasa ya. Saya ingin anak saya ya di pesantren lain ketika dia tidak mencapai target-target tertentu ya bisa ditegur, bisa ya seperti itu diperlakukan sebagaimana sehingga akan membuat dia ketika kelak waktunya untuk menyebarkan kemanfaatan bagi orang lain dia akan bisa merasakan ketika dia menjadi santri. Oke. Jadi kalau pesantrennya sendiri ini di Bangkalan. Bangkalan tuh kurang lebih berapa jam dari Surabaya? Kalau dari saya paling 30 menit. 30 menit. Kalau Khoizininya sendiri? Al-Khozini 1 jam lebih. Lebih dalam lagi? Jauh kan, di arah Sidoarjo sana. Oke. Kenapa, boleh nggak saya tahu kenapa pilihannya ada di Al-Khozini? Oh iya. Jadi Al-Khazini ini salah satu pondok pesantren tertua ya. Dimulai dari Panji namanya, ada Ki Hamdani. Di mana kemudian Ki Hamdani dilanjutkan ke pengasuhan ada Ki Yakub, Ki Abdul Rahim. Di mana banyak ulama-ulama besar yang nyantri di sana. Nah, biasanya orang-orang Madura itu atau kita-kita ini bertabarruk dengan sejarah. Salah satunya misalkan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, nyantrinya di buyutnya Kiai yang sekarang ini. Banyak tokoh-tokoh di masa lalu yang nyantri di sana. Kalau misalkan di hari ini sekarang, alumninya yang luar biasa mempunyai lembaga Amanatul Ummah. Itu lembaga yang ada akselerasi yang kerjasama dengan sekolah di luar negeri gitu. Yang lagi viral rame sekarang ini. Diminati, banyak diminati. Itu pengasuhnya Pak Kiai Asep Saifuddin Halim mulai dari kecil di Al-Khazini. Bahkan lembaganya luar biasa besar Pak Asep itu. Sehingga ada kesejarahan itu. Saya bertabarruk kepada Al-Khazini. Jadi ya, dan di sana itu rata-rata menekankan tentang keilmuan kitab ya. Rata-rata ketika istilahnya ada bahsul masail atau munadhar muhawarah itu biasanya santri-santri Al-Khazini ini sangat mumpuni ya di dalam dialektika pembahasan kitab-kitab sehingga selain unsur tadi itu kesejarahan itu. Oke. Anaknya ada berapa Pak Kiai? Saya 5 dok. Ada 5. Jadi yang 5 ini yang masuk ke Al-Khazini? 2. Yang mohon maaf ya, yang terjadi musibah kemarin, yang pertama? Bukan, yang pertama sudah selesai dari Al-Khazini, putri. Nah sekarang ambil S1 biologi, mohon doanya. SMA-nya sampai di Al-Khazini, mulai dari lulus SD. Nah
Yang kejadian kemarin adiknya Al-Fatih. Jadi Al-Fatih ini anak yang kedua. Oke. Umur berapa? Umur 14 sekarang. Umur 14 tahun. 14. Boleh nggak diceritain? Karena ini mukjizat juga ya. Katanya selamat ya. Alhamdulillah Dok. Iya. Boleh nggak diceritain bagaimana sih, apa sih yang terjadi di sana sebenarnya? Saya hanya mendengar kabar ketika hari Senin kalau nggak salah. Kejadian itu kan hari Senin ya. Saya mendapat kabar dari wali santri namanya Imron. Dia anaknya ini bareng Al-Fatih berangkat itu Dok. Yang kemarin saya juga mimpin sholat jenazahnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Almarhum? Iya almarhum. Namanya Haikal. Oh Haikal pergi barengan mereka bareng. ya? Itu kan anak saya ini pulang Dok. Jadi minta balik hari Rabu. Saya mau balik hari Rabu saja Buya gitu. Wah kamu ini ngundur-ngundur terus katanya. Ayo Cung bareng sekarang Cung. Enggak Buya. Ya wes apa yang kamu ingin gitu. Kan HP-nya hilang sebelum berangkat ke Pondok Dok. Jadi dia sempat pulang itu HP-nya itu entah gimana hilang. Saya bilang apa-apa yang hilang itu ikhlaskan aja. Itu jadi tolak bala gitu saya. Pas mau balik ke pondok itu enggak punya HP saya. Ya wes saya belikan kemudian tanya ada tukang warung nasi di sana. Jual HP katanya 400.000 saya ganti dengan itu ya. Ini HP-nya kamu ganti ini sudah balik pondok ya. Ya wes balik gitu. Tapi setelah itu minta mundur lagi. Enggak Bu yang serius saya Rabu mau balik gitu. Akhirnya sama mamanya ayo Cong balik sekarang. Kamu jangan lama di rumah. Kamu bisa ketinggalan pelajaran gitu. Akhirnya dia mau balik Isa kalau nggak salah. Tapi Al-Fatih ini kayak memang ada sesuatu yang ganjil gitu ya. Jadi sebelum balik, Bu ya sebentar ya aku mau sepedaan listrik katanya. Keliling-keliling, enggak pernah kayak anak kecil ya. Keliling-keliling sepeda listrik akhirnya, ayo Al yang balik. Iya sebentar sekeliling lagi gitu. Akhirnya balik, Aisyah. Nyampe di Buduran, ya balik sudah. Ternyata hari Senin itu, sampai hari Senin itu kita dengar kabar itu. Akhirnya pergi Senin? Bukan, Sabtu dia balik. Atau Jumat malam Sabtu mungkin. Balik kan. Nah, jadi dia di pondok itu Sabtu, Ahad, Minggu, Senin kejadian. Oke. Aslinya dia kan maunya balik Rabu. Makanya mamanya kemudian seperti gimana ya, protes gitu ke saya ya. Tapi dia memang tidak pernah bicara kasar ke saya. Jadi tapi dalam bahasa halus ya. Coba sampean Mas turuti Al-Fatih balik hari Rabu gitu kan, tidak kejadian seperti ini gitu. Saya bilang ya saya kan tidak tahu apa-apa. Yang penting kita niatkan anak ini mondok. Masalah kejadian kan saya tidak tahu. Oke. Pas kejadian dikasih tahu siapa? Ya Imron ini. Orang tuanya Haikal ini. Dia WA. Dia panggil Pinter ke saya. Pinter, musola Buduran ambruk katanya. Seketika itu saya kaget, telepon Romo Yai Muni, adiknya Yai Salam. Beliau langsung nangis. Beliau adalah seorang ceria gitu, tidak pernah. Ternyata saya tahu beliau nangis pertama kali itu. Iya nan, musola Rebu, gitu. Tepang anak-anak jemaah, katanya. Waktu anak-anak jemaah. Ketika bilang waktu anak-anak jemaah, pikiran saya kayak gak karu-karuan. Kemudian saya langsung ambil sepeda motor, berangkat. Saya tidak bawa helm ketika itu. Saking bahasa Maduranya gupu. Nyampe Suramadu ditelepon oleh adik itu, Kak, jangan berangkat sendiri katanya. Kamu lagi bingung nanti ada apa-apa, kamu jangan bawa sepeda motor. Akhirnya dijemput oleh adik. Berangkat bareng adik sama istri ke pondok pesantren Al-Sini. Pas nyampe di sana itu, ketika melihat beton-beton itu ya, saya coba tanya-tanya ke teman-temannya. Saya berharap Al-Fatih itu mungkin cuci baju atau mungkin izin keluar. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya tidak sholat. Mengharap tidak sholat ketika itu. Mudah-mudahan tidak sholat jemaah. Mudah-mudahan anak saya izin keluar atau kemana.
Saya tanya, kenal Al-Fatih? Kenal. Di mana? Nggak tahu semua teman-temannya. Oh, coba cari di atas, kan anak-anak ngumpul di atas lantai 2 itu. Saya cari-cari, nggak ada Al-Fatih. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya keluar. Ya Allah, mudah-mudahan izin keluar itu. Jam 8 malam nggak ada kabar anak saya. Jam 9 malam nggak ada kabar. Jam 10 malam, kalau keluar dia kan mesti balik gitu ya. Atau kalau dia lagi ada perlu lain, mesti balik ke pondok. Jam 11 malam nggak ada kabar. Wis, berarti anak saya tertimbun. Ketika itu, saya masuk dari arah imam ya. Kan itu ada musola kuno, jadi... Dan itu tidak apa-apa ketika itu. Ada beberapa staff itu, saya dari situ, saya coba teriak. Mudah-mudahan anak saya ada respon. Gitu. Al-Fatih, saya teriak gitu. Al-Fatih, saya teriak gitu. Tidak ada respon. Ya apa ya? Ya hanya bisa tawakal gitu. Ya apa? Tapi perasaan waktu itu bagaimana, Pak? Ya. Bingung? Bukan bingung, mikir anak... apa ya? Berharap anak saya selamat gitu. Hanya itu pikiran. Saya mencoba berpikir positif aja. Berpikir, ya masalah nanti takdirnya apa, yang penting pikiran saya selalu saya jaga untuk positif. Jadi sampai maghrib hari ini, maghrib besok, ya Allah berarti ini sudah 2 hari. 2 hari anak saya tidak makan, tidak minum. Gitu. Ibunya ini tidak makan, tidak minum selama itu. Selama... Iya. Itu juga nggak makan? Tidak mau. Dia dipaksa sampai ada berapa ibu-ibu peluan itu merayu istri agar makan gitu ya. Nah dia mau minum setelah anaknya sakit. Kan dia bawa anak saya yang kecil. Anak saya yang sakit. Nah kemudian ada dokter yang Bu, ini sakit karena sampean nyusui, sampean tidak ada asupan. Jadi akhirnya mau dia disuapi itu. Untung ada dokter. Jadi anak saya kemudian dikasih obat. Akhirnya dia mau. Anak saya di dalam tidak makan, bagaimana saya bisa makan gitu. Ya itu sampai ini hari kedua, ya Allah, hari terakhir. Kalau saya tanya itu apa istilahnya golden time ya, katanya tim Basarnas itu, saya tanya ada berapa Pak yang kemungkinan hidup. Kita sudah menggunakan alat-alat canggih katanya, jadi bisa mendetek suhu tubuh dan lainnya. Jadi karena ini masih ada yang hidup katanya. Berapa katanya. Oh, kelihatan? Iya, dengan alatnya. Jadi detek suhu tubuh dan tidak tahu, saya ngerti alatnya itu. Berapa yang hidup kata saya. Ya kemungkinan 6 ini yang hidup gitu. Berarti di bawah reruntuhan ini ada 6. Saya spontan. Saya minta tolong ini. 6 ini gimana pun harus diselamatkan. Saya nggak tahu di 6 ini ada anak saya atau enggak tahu. Tapi kasihan. Bagi saya 1 nyawa aja berharga. Apalagi sampai 6. Tolong Pak, sampean jadikan amal ibadah sampean. 6 ini harus selamat. Gitu. Akhirnya di malam ketiga kalau salah itu. Saya ketemu tim SAR lagi. Memantau ini. Karena memang ada wali murid, wali santri yang ingin segera pakai alat berat gitu ya. Kalau alat berat, ya kita maklum karena beliau-beliau panik. Tapi kan yang punya ilmu tentang evakuasi kan mereka gitu. Kalau kita bongkar-bongkar sendiri bukan malah saya malah jadi tempat runtuh lagi. Ini ya runtuh bahaya. Sempat ribut nggak jadi? Ya agak juga ya karena mereka panik ya. Jadi kita maklum saja. Tapi saya bilang tolong Pak, iya karena kita sudah menggunakan alat yang kemungkinan hidup ada beberapa titik di titik ini. Salah satunya di titiknya Al-Fatih ini paling banyak yang hidup. Tolong bagaimanapun enggak Pak Kiai gitu. Bilang enggak Mas, bilangnya gimana ya? Wong saya enggak ketahuan kalau saya Kiai Dok, wong saya kayak orang gila sudah ketika itu. Jadi ya enggak Mas, kita bekerja dengan SOP. Kita enggak mungkin kita ini disoroti di mana-mana. Kita kalau keluar dari SOP maka enggak bisa. Gimana Pak? Ya ini harus selamat. Oh kalau begitu sampean jadi mudah-mudahan jadi amal ibadah sampean, mudah-mudahan dibalas ke anak-anak sampean nolong anak orang lain, sampean mudah-mudahan anak sampean ditolong oleh Allah gitu. Selamatkan anak ini. Artinya saya ketika itu plong, kalau misalkan anak saya syahid, paling tidak saya telah berjuang untuk menyelamatkan 6 anak ini. Kemudian rilis, panggil saya. Ini sudah ada respon katanya. Gimana?
Ada 4 nama. 4 nama, tidak ada anak saya sama sekali. Udah dikeluarin itu? Iya, enggak, bukan. Dia bilang ada 4 nama sekarang yang respon. Jadi sadar. Oh, diajak ngomong dari, sadar. belum diselamatkan? Belum, karena tidak bisa, masih terhalang. Ini harus dibuat terowongan dari bawah. Tapi sudah bisa respon. Oh, tapi bisa ngerespon? 4 orang? Iya, 4 orang. Ketika ditanya, itu siapa gitu ya. Nah, ada 4 orang, namanya siapa aja. Belum kita rilis gitu. Saya coba tanya, ada 4 nama, dan tidak ada nama anak saya ketika itu. Tapi ada 2 yang tidak tahu ini namanya. Ini kemungkinan masih hidup juga gitu. Mudah-mudahan yang 2 ini, saya berharap ini. Tapi yang penting 6 ini selamat. Tapi masalahnya kita kejar waktu, mudah-mudahan kita bisa masuk golden time katanya. Kalau kita lewat dari golden time dan kita telat, ini bisa meninggal semua yang 6. Minta tolong Pak, selamatkan 6 ini. Masalahnya kenapa? Katanya ada Haikal ini. Haikal yang anak kecil itu ya. Akan ada banyak Haikal. Salah satunya ya Haikal saya, cucu saya juga. Yang sholawatan, yang lagi viral itu sholawatannya itu juga cucu saya. Yang ini Haikal Probolinggo atau mana itu. Yang kalau untuk menyelamatkan yang berapa, 4 anak atau berapa ini, Haikal ini harus selamatkan dulu. Kenapa? Karena dia mengunci gitu. Jadi ini ada beton, ada Haikal terjepit di sini. Nah, di sini anak-anak semuanya. Oh, oke. Jadi dia harus diselamatkan. Akhirnya Haikal dia terjepit? Iya, terjepit. Haikal kemudian selamat di Suri kalau salah dievakuasi. Akhirnya tinggal ini. Kita kejar waktu, mudah-mudahan anak ini tidak melemah gitu ya. Fisiknya gitu ya. Itu kondisi benar-benar tanpa makan, tanpa minum. Tanpa makan, tanpa minum. Tapi kemudian bisa dibuat lubang akhirnya untuk mereka sebagai diberi selang itu untuk bisa asupan. Saya agak tenang ketika itu. Tapi kita bisa membuat saluran katanya. Ternyata kalau kita gunakan bor katanya getarannya takut runtuh. Akhirnya mereka gali manual dengan ya ada bor mungkin sedikit karena beton yang mau dilobangi sampai gali dari bawah. Isya kalau nggak salah saya sholat Isya. Kemudian ada satu tim SAR ya yang datang ke saya. Oh, istri saya semuanya sudah bingung. Aduh, ada apa kok mampir ke saya ya. Ternyata dia bilang tanya. Dia kebetulan kenal dengan ayah saya gitu ya. Jadi dia akhirnya panggil Kiai juga. Kiai, anak sampean siapa namanya? Al-Fatih kata saya. Al-Fatih siapa? Cakrabuana. Al-Fatih Cakrabuana. Dia nangis langsung. Ya Allah Kiai, sampean wis tenang sekarang. Al-Fatih sekarang ada di rumah sakit. Di perjalanan ke rumah sakit. Saya barusan mengeluarkan. Wih, ya Allah, wis saya tidak tahu mengungkapkan dok ketika itu sujud syukur. Ya Allah, berarti benar ada anak saya. Ya Allah. Pas saya antara percaya tidak percaya, benar saya sujud syukur semuanya. Masya Allah, saya aja merinding. Di detik-detik akhir katanya itu, ini kalau lewat lama Kiai, saya nggak tahu lagi 6 ini bisa meninggal semuanya. Karena ini sudah 72 jam katanya. Jadi manusia itu hanya bisa bertahan tanpa makan minum itu 70 jam. Selebih itu kita kemungkinan sangat-sangat tipis. Ini 72 jam mereka bertahan, alhamdulillah sudah di rumah sakit katanya. Perjalanan rumah sakit. Saya minta tolong kakak saya namanya Romlan. Telepon saya, Kak, minta tolong Kak Fatih. Iya, saya sudah di rumah sakit ini. Nanti tak kirim videonya Fatih katanya. Dikirim videonya ke saya. Ternyata Al-Fatih selamat minta es katanya. Haus saya belikan es katanya. Ya Allah. Aduh, Irinan. Al-Fatih ini minta es kata dalam bahasa Madura itu. Minta es katanya. Arceng yang haus gitu ya. Dan akhirnya menuju rumah sakit, benar ternyata anak saya benar. Ya Allah. Bagaimana kondisi Al-Fatih pada waktu itu? Dia sehat-sehat saja. Jadi dia merespon biasa. Saya takut kesadarannya hilang. Akhirnya saya lihat, kan diselimuti ya. Saya lihat kakinya, tuh ya Allah, bergetar. Saya mudah-mudahan selamat. Ternyata alhamdulillah enggak. Saya lihat tangannya, ya Allah, saya buka, alhamdulillah enggak. Jadi hanya luka-luka lecet. Ada kayak lecet-lecet itu ketika dievakuasi keluar kan merangkak gitu. Waduh, saya sudah menemukan hidup dan anak saya tidak luka serius, tidak ada apa. Ya Allah wis.
Akhirnya istri saya ketika itu, saya baru perasaan sangat sayang kepada istri gitu ya. Saat itu, karena ketika dia tidak makan. Karena, ya Allah, berarti seorang ibu ini luar biasa. Kalau seorang ayah kan kadang walaupun susah dalam hatinya, tapi kan tidak pernah ditunjukkan gitu ya. Kalau bahagianya luar biasa. Hanya berapa uang yang kita punya sekarang ini? Saya punya uang 150.000 ketika itu. Sisa saya 100.000. Ada orang-orang beli kopi. Sudah ada usah bayar berapa kopi, mudah-mudahan cukup. Saya habiskan. Saking. Loh, ada apa Pak? Enggak, anak saya selamat. Beli kopinya apa ini? Apa nasi goreng semuanya. Saya bayar habis. Terus pas ketika mau bayar apa nasi goreng apa gimana kurang uang saya. Akhirnya untung istri Mas jangan gitu. Kalau uangnya kurang kan kamu gimana katanya. Ya makanya pinjam. Ya Allah alhamdulillah. Itu dok. Tapi temannya Al-Fatih yang Haikal? Ya meninggal. Dan 2 Haikal yang meninggal, satunya sama-sama masih cucu juga. Yang satu cucu dari ibu, yang satu cucu dari bapak. Yang Haikal Ridwan ini anaknya masih Imron. Itu balik sama dengan Al-Fatih. Saya yang jemput ke rumahnya. Ayo balik sekarang gitu. Dia mau karena Al-Fatih. Al-Fatihnya mau karena Haikalnya mau gitu. Yang satunya anaknya Kiai Solihuddin juga ponaan saya. Juga pengasuh pondok pesantren Kiai Solihuddin. Yang viral dia selawat sebelum meninggal dia sebelum kejadian ini kirim video sama mamanya suaranya itu selawat itu astagfirullahaladzim itu. Jadi ini anaknya juga pengasuh pondok pesantren Al-Qarabiyah namanya. Kalau saya Al-Ihsan. Katanya selama di sana sudah tanya-tanya Al-Fatih apa yang terjadi di sana selama 3 hari itu? Pokoknya saya sudah kayak orang gila dok. Tanya-tanya, kenal Al-Fatih. Jam berapa ya? Saya berharap itu. Mudah-mudahan Al-Fatih keluar ya Allah. Mudah-mudahan apa tidur atau gimana gitu. Ternyata sampai jam 11 malam udah ada kabar. Sudah pikiran saya, ini anak ini tertimbun gitu. Al-Fatih sendiri cerita nggak dia 3 hari itu terus ngapain? Apa yang yang saya bersyukur kepada Allah. Dia waktu itu kan sholat jemaah itu, kan kiai gak ada lagi keluar. Biasanya memang di Buduran ini jarang. Kiai itu selalu istiqomah. Mulai dari Romo Yai Mujib. Sampai ini jarang meninggalkan sholat jemaah 5 waktu. Bahkan saya selama mondok 9 tahun. Hanya 2 kali kiai itu udah ngimami. Waktu haji dan waktu Muktamar NU. Bahkan beliau sakit. Opname di rumah sakit. Ketika duhur dia pakai selang gitu. Pulang ngimami dulu balik lagi ke rumah sakit. Saking istiqomahnya. Ketika itu Kiai tidak ada. Kiai Salam ya, itu yang saya ceritakan Kiai Abdul Mujib. Kiai Salam sama, jarang meninggalkan jemaah. Nah, kebetulan ketika itu, entah kemana, lama nunggunya. Anak saya ada di tengah itu dok. Dia baca Quran sampai ketiduran. Akhirnya Ustadz kan yang imam itu, pengurus pondok ya. Nah ketika lainnya sholat, Al-Fatih ketiduran tetap tidur ya. Jadi pas ambruk itu, anak-anak lari katanya, dia kaget ada apa ini. Ikut lari kemudian tapi terjatuh. Entah tertimpa atau tersenggol gimana dia jatuh, pingsan. Tahu-tahu ketika sadar gelap nih. Karena hanya selisih 20-30 cm dari beton di atas kepalanya. Dia tidak bisa gerak. Duh kok gelap? Ada apa ini? Musola rubuh katanya temannya. Sadar juga kan teman. Ketika hari itu tidur lagi dia sudah. Akhirnya bangun, Al bangun Al, sadar Al kamu Al. Sudah jangan banyak bicara kata Al. Energi kita habis. Kan temannya teriak-teriak, tolong gitu. Sama Al-Fatih sudah diam. Kalau kita tidak ada yang nolong Al, gimana Al? Pasti ada yang nolong kata Al-Fatih. Kalau gak ada, berarti kita mati ini nanti. Pasti ada katanya Al-Fatih. Ayo, dia sedang lihat YouTube dok. Jadi saya tanya, kok kamu tahu caranya ketika tertimpa bencana? Iya Bu ya, saya sebelumnya itu lihat YouTube ada orang apa namanya, misalkan kayak di Gaza atau di mana gitu loh dok. Jadi jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak untuk menghemat energi katanya. Ya Allah katanya. Jadi ketika itu temannya mau minta tolong keras-keras tidak boleh sama Al-Fatih jangan.
diam aja. Jadi dia tertidur lagi gitu. Jadi selama itu dia tidak melihat situasi yang ya apa ya, suasana yang kan ada yang meninggal juga di samping-sampingnya. Jadi dia itu tidur bermimpi gitu, mimpi main game, jalan-jalan katanya pakai pickup atau kemana gitu. Akhirnya dia rasa trauma kejadian di situ ya memang nggak ada. Tapi ketika dia sadar, ya dia ingat teman-temannya, akhirnya itu aja. Ya saya aja kalau melihat Al-Fatihah bahagianya luar biasa. Tapi ketika melihat yang wali santri yang lain itu tuh. Sedih ya? Ya. Katanya mereka juga sampai di bawah di reruntuhan itu juga tetap sholat. Oh iya, jadi mereka itu luar biasa ya didikannya memang sholat. Bahkan katanya, ayo sholat. Serius? Iya, katanya. Terus ada yang nyaut, lama-lama ada yang nyaut gitu. Karena ada yang kena ini kan kehabisan darah mungkin atau gimana ya. Jadi akhirnya tinggal satu haikal itu yang di sebelah sananya itu. Yang katanya. Yang kejepit ya. Bagaimana cara mereka lakukan sholat pada saat itu? Ya kan sholat itu kan bisa dengan isyarat dong, kalau dia terjepit kan. Jadi ya tetap ketika waktunya sholat. Jadi saya juga terharu, ya Allah luar biasa didikannya ini anak-anak. Jadi saya, aduh. Kapan Pak kemarin sefrustasi itu? Titiknya sebagai orang tua ya kita. Iya. Kapan sih Bapak kemarin, Pak Kiai kemarin frustasi sekali sepertinya? Ya kalau lihat video-video saya mungkin ya seperti, tapi dalam hati saya berserah diri. Yang menguatkan jiwa saya itu bertawakal ya sudah. Kalau memang jalan anak saya harus meninggal di sini ya gimana lagi kita, yang penting saya ayo berusaha, mau berusaha gimana kita tidak bisa bongkar, kita tidak punya ilmunya. Kalau kita ngikut malah tambah, sudah kita pas tawakal saya ini sudah di suatu yang posisi yang benar kata saya, karena saya memasrahkan percaya sepenuhnya kepada pihak tim SAR yang mereka punya keahlian di situ untuk menyelamatkan 6 anak ini. Karena total berapa yang meninggal? Saya kurang tahu, saya kurang mengikuti ya. Mungkin di berita mungkin sudah terupdate. Saya memang sengaja tidak update berita ya. Tidak. Kenapa tidak update? Takut? Iya. Ya, trauma berarti? Bukan. Ya kalau melihat video-video itu, kasihan ya Allah, hanya saya bisa berdoa gitu. Jadi saya yang anak saya sudah selamat, yang lainnya. Kondisi orang tua yang lain bagaimana di situ? Terutama ini korbannya ada 63 ya. Oh iya gitu ya dok. Ya. Saya dengar seperti itu. Karena yang ini kan bisa selamat kan akhirnya ya. Saya beberapa membesarkan hati mereka ya sudah. Berarti memang kalau melihat hadis Rasulullah, jangankan meninggal syahid ya. Kita mempunyai anak kecil meninggal, kelak dia akan menjemput orang tuanya, mensyafaati orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya memberikan nasihat, kekuatan kepada mereka, teman-teman saya. Pak Kiai, saya boleh tanya nggak sedikit? Siap. Ini kan katanya keadaan musolanya juga tidak dibangun dengan layak katanya. Ada pengecoran di atas juga. Dan kemungkinan sih tidak dibangun dengan selayaknya bangunan yang baik. Berarti di sini ada kesalahan manusia di sini. Ada kemarahan nggak kalau dari Pak Kiai sendiri dengan pondok pesantrennya? Karena ini kan ada, walaupun kita nggak tahu ya, mungkin masih investigasi ya, ada kesalahan manusia di sini. Kalau bagi saya begini dok, saya juga pengasuh pondok pesantren. Selama ini pondok pesantren ini ya sama-sama berjuang untuk pendidikan anak-anak, tapi memang kurang ada perhatian ya tentang bangunan atau lain sebagainya. Walaupun sudah mulai ada di zaman mulai pemerintahan akhir ini sudah mulai ada perhatian itu. Tapi rata-rata pondok pesantren itu mandiri. Jadi itu dibangun dari jariah atau sumbangan atau bahkan kantong kiainya sendiri. Saya mengalami itu. Sehingga ya
kalau ada rezeki kita bangun, kalau udah ada ya kita berhenti dulu, ada lagi bangun lagi, seperti itu Dok. Dan tidak ada satupun bagi saya seorang pengasuh itu ingin mencelakakan santrinya gitu. Jadi kami sebagai wali santri berpikir gitu. Sehingga kami walaupun ada berita-berita di media, kami tetap berhusnudzon bahwa pada dasarnya motifnya atau apapun dari niatnya, saya kira tidak ada mungkin seorang pengasuh itu ingin mencelakakan santrinya. Sehingga bagi saya harus menerima apapun. Karena bagi saya gini, misalkan saya dicuri barang saya oleh orang. Orang ini sengaja ini, jelas-jelas salah. Tapi bagi saya ya itu adalah suatu kejadian yang bukan bagi saya harus menerima gitu. Gak bisa saya, ini apalagi ini tidak ada niat kesengajaan ya. Jadi kalau orang mikir, kalau orang belum punya santri, tidak punya pondok pesantren mungkin tidak tahu rasa ikatan batin antara guru dan santri. Jangankan ini santri meninggal gitu ya. Pulang liburan itu ada, Dok. Ketika liburan itu kita ini nangis, Dok. Kangen gitu. Bahkan si Al-Fatih sendiri, anak saya, percaya tidak? Anak saya ini mondok ke pesantren Al-Khazini, dia tidak tahu baca Quran. Ini anaknya saya, pengasuh pondok pesantren. Dia tidak tahu baca Quran, dia tidak, sekolahnya tidak pernah saya, ngajinya tidak pernah saya, tanyakan bagaimana perkembangan keilmuannya. Justru saya lebih dekat kepada santri. Temannya Haikal ini sekolahnya aktif di rumah, dia santri di rumah asalnya. Jadi dia mondok untuk barengi Al-Fatih juga. Ketika di Al-Khazini dia ranking 1 malah. Sedangkan anak saya malah tidak ada. Jadi itu bagi saya itu. Pak Kiai, saya pengen tanya gini ya. Kan ada keterangan dari kiai dari pondok pesantren sendiri mengatakan bahwa ya mungkin ini sudah takdir Allah juga seperti itu ya. Ya ini kan kebetulan ya alhamdulillahnya kan Al-Fatih selamat. Tapi saya yakin sekali Pak Kiai 3 hari mengalami goncangan yang luar biasa sampai akhirnya ngomong di mana itu ya, Rumpi No Secret ya. Sampai se-emosional itu doa itu doa tidak boleh di ya itu kan, tapi kan namanya kita emosional sebagai bapak ya. Saya bisa paham sih namanya kan artinya selama 3 hari itu kan ada emosional yang luar biasa. Andai kita berandai-andai saja ya. Tentu kan kalau sekarang kan alhamdulillah kan Al-Fatih selamat ya. Apa yang terjadi kalau misalnya Al-Fatih ada apa-apa atau ada kecacatan atau misalnya meninggal tertimpa bangunan tersebut. Dan ternyata bangunan tersebut ya harusnya sih kalau diperhatikan lebih baik sih mungkin tidak akan kejadian seperti itu. Pak Kiai sendiri ini, kita ngobrol aja ya, diskusi ya. Bisa nggak menerima bahwa itu adalah takdir? Ya, saya itu yang bagi saya gitu. Bagi saya itu adalah suatu kejadian yang tidak bisa kita hindari. Kalau memang takdirnya anak saya wafat ketika itu ya wafat. Saya menganalogikan seperti tadi, Dok. Jadi apalagi tidak ada kesengajaan, ada niat, entah itu dengan berbagai yang diinvestigasi ya. Kalau misalkan saya sengaja, misalkan ada orang niat menabrak saya, bagi saya itu adalah suatu hal yang tidak bisa saya hindari. Untuk membesarkan hati ya sudah. Kita terjadi tidak ada satupun yang lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang untuk memahami takdir ini, kita ini sudah di dalam Islam sendiri ini bertahun-tahun sampai hari ini masih diperdebatkan tentang takdir. Makanya ada Qadariyah, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ada wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Jadi apa sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah. Ada yang mengatakan ada campur tangan manusia, tapi di situ ada kehendak Allah. Dan masih diperdebatkan sekarang cabang-cabang tentang masalah takdir. Tapi bagi saya, karena ini saya korban gitu, yang tidak bisa apa-apa, ya sudah, saya menerima, ikhlas itu. Saya kira itu. Tapi tetap sakit rasanya itu. Namanya juga anak ya. Namanya juga anak, tetap. Tapi gimana juga gitu ya. Kalau memang sudah terjadi ya, saya kira itu dong. Kalau teman-teman bilang bahwa yang korban yang meninggal
dikatakan meninggal dengan keadaan syahid. Iya. Menurut Pak Kiai bagaimana? Oh, kalau bagi saya itu double syahid. Karena itu ada rujukannya. Orang yang mati karena ditimpa robohnya tembok misalkan ya. Ini beton kan sama aja. Ditimpa apapun dia syahid. Orang yang mati di dalam mencari ilmu syahid. Orang yang mati di dalam keadaan ibadah syahid. Artinya syahidnya ini double-double udah. Maka saya bisa memastikan bahwa mereka adalah syahid. Dan ada santunan dari pondok pesantrennya? Ada. Tapi semuanya wali santri mengembalikan. Kenapa? Mungkin ini ya sesuatu yang bagi orang luar aneh ya. Kenapa kok gak ada yang nuntut gitu ya. Misalkan dia secara perdata misalkan nuntut ganti rugi gitu ya. Tapi karena kita ini dari pondok pesantren menyantuni. Bahkan semua disantuni. Tapi rata-rata semuanya di video-video banyak viral itu semuanya dikembalikan untuk pembangunan di pesantren. Artinya semuanya mengikhlaskan? Semua. Bahkan yang Haikal Imron kemarin diberi santunan, saya tidak tahu jumlah nominalnya berapa, tapi agak besar juga kayak. Diterima, ya Kiai saya terima, tapi saya kembalikan lagi. Saya melihat langsung. Jadi, ya Allah luar biasa. Gitu. Jadi, gini bagi saya, kayak guru itu ikatan seperti bapak gitu. Jadi kalau dipaham kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak, babu, guru, rato. Orang tua, guru, pemerintah. Ini walaupun salah sekalipun, itu tidak boleh Orang tua punya salah, tapi kita tidak bisa kemudian, orang tua saya dan saya kan sama-sama manusia. Pak, kamu salah, kamu saya tuntut misalkan. Gak bisa. Ada adab. Misal orang tua misalkan merugikan kita ya harus sabar. Kemudian guru dan pemerintah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika memprotes Fir'aun itu jelas-jelas apa yang disampaikan. Nabi Musa disuruh berbicara dengan halus. Jadi antara ikatan guru dan santri, orang tua dan anak, pemerintah dan rakyat. Seperti itu sebetulnya. Oke. Makanya kita tidak pernah menemukan dari pondok pesantren, kemudian ketika pemerintah khilaf misalkan, unjuk rasa yang tidak ada. Berarti real ya Pak Kiai ya, semua keluarga korban ikhlas bahkan tidak mau menerima santunan. Iya, saya menyaksikan sendiri. Yang Kiai Soleh juga mengembalikan, Imron juga mengembalikan semuanya. Keadaan Al-Fatih sekarang bagaimana? Pesta potong kambing itu Aduh, ya saya melihat anak saya luar biasa Dok, bahagia ya, bersyukur kepada Allah. Tapi pas ngelihat yang lainnya, kemarin saya juga sholat jenazah, ya sedih. Jadi antara bahagia sedih. Jadi, alhamdulillah Al-Fatih sekarang sehat. Masih di pondok pesantren Al-Qazini? Kemarin ditanya oleh wartawan, dia mau balik. Saya bilang berarti anak saya ini dia mau balik? Mau balik, mentalnya hebat bagi saya. Karena bagi saya tidak ada seorang calon orang yang bermanfaat secara luas lahir dari zona nyaman bagi saya. Seperti ketika lolos dari suatu permasalahan, dia akan tumbuh semakin kuat katanya. Saya bangga ke anak saya ketika itu. Saya ditanya ketika wartawan mau balik. Pengen kumpul sama teman-temannya yang masih hidup itu semuanya. Luar biasa. Pak Kiai, saya belajar banyak dari kita ngobrol ini. Iya, karena kan saya kan pendatang baru gitu. Masya Allah. Jadi kan saya dengar itu. Jadi kan kalau pendatang baru ini kan masih nggak tahu apa-apa ya. Saya juga nggak tahu pondok pesantren itu apa. Iya Dok. Ya. Kan saya menggunakan ilmu-ilmu saya yang zaman sebelum saya tahu. Kayak nggak tahu apa-apa kan, jadi kayak meraba-raba gitu. Iya, kan. Dok, ya. Tapi ngobrol kayak gini kan saya jadi tahu, wah pondok pesantren yang baik tuh bagaimana. Iya. Suasananya seperti apa. Iya. Kalau dulu kan saya terpapar tuh yang masalah aja. Pondok pesantren yang bermasalah misalnya mensumi, kiainya
berapa anak gitu kan. Atau kiainya itu anak tirinya sendiri aja dicabut gitu kan. Atau ada yang meninggal, ada yang ini. Itu kan yang terpapar bagi saya non muslim ya. Itu yang terpapar. Begitu saya ngobrol kayak gini kan saya berasa ya, wah, pondok pesantren yang kita ngomongnya culture, adatnya, bahkan mencetak ulama-ulama besar tuh seperti ini loh, gitu kan. Bahkan ketika ada kejadian, ada musibah, keikhlasannya, rasa hormat dengan bapaknya. Saya nangkep semuanya itu. Saya nangkep secara utuh semuanya itu. Tapi ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan Pak Kiai juga. Ini kan kalau kita ngomong seperti itu kan, kita harus melihat orangnya ya, Pak Kiai. Kalau orangnya baik, maka semuanya akan baik. Saya kebayang kalau konsep yang diceritakan Pak Kiai tadi, itu yang dipimpin oleh seorang yang baik. 100 baik. Paling enggak orang yang selalu berusaha untuk jadi orang baik. Selalu berusaha untuk ngajarin santrinya. Tapi kebayang nggak Pak Kiai, kalau dengan saya bilang ekosistem yang sama, dengan harum yang sama, dengan keadaan yang sama, yang diharapkan sama tadi ya, anaknya tadi menginduk pada bapaknya di santri kayak gitu ya, harus ikut bapaknya, kalau kiai salah ya kita harus memaafkan. Kalian kebayang nggak kalau misalnya dipimpin oleh orang yang berpura-pura atau orang yang punya niat jahat, dan akhirnya sekarang yang kemarin-kemarin viral itu, ya kalau menurut saya adalah oknum-oknum seperti itu ya, di mana kiai pakai Alphard katanya, iainya pakai mobil mewah, tapi santrinya ngecor. Nah ini kan sebenarnya ada kontradiksi ya. Tentang ini ya, ini kan juga viral ini tentang kiai yang punya mobil mewah gitu ya. Kalau Romo Yai Salam itu setahu saya mobil Mercy tahun berapa gitu, tidak sampai 100 juta kalau saya. Dan kalau kiai itu mau menerima saja, kayaknya kalau mau menerima santrinya kan banyak sukses. Jadi santri itu orientasinya dia berbakti kepada karena kasih sayang ya kepada orang tua, kepada guru. Ikatannya itu tidak selesai walaupun dia alumni gitu ya. Dan bagi saya, ya memang saya gini, banyak berbicara tentang saya. Saya memang tidak punya mobil. Tapi itu saya janji sama Bapak. Ketika Bapak mau meninggal dunia itu, saya janji sama Bapak. Saya tidak akan punya mobil. Kalau bangunan di pesantren Alisani belum selesai, saya janji akan membuat fasilitas yang bagus. Kalau belum, Bapak, karena beliau sudah, saya janji tidak akan punya apa-apa sama Bapak saya. Sehingga saya tidak punya mobil. Akhirnya dikaitkan. Ya. Bukan saya tawaduk, bukan apa, enggak. Karena memang saya janji sama Bapak. Nah, kalau kiai-kiai yang lain yang punya mobil, saya kira tidak usah dipermasalahkan juga oleh netizen ya. Kenapa? Karena beliau sudah sepuh, beliau dakwahnya bukan kayak saya. Saya ini bukan kiai besar, tapi saya ini kiai kampung yang hanya paling diundang tidak terlalu jauh. Artinya saya bisa pakai sepeda motor. Tapi kalau Romo Yai yang memang perjalanannya jauh, beliau sudah sepuh. Saya kira kalau misalkan ada santri yang memfasilitasi, saya kira wajar bagi saya. Jadi bukan mewah-mewahan. Bahkan santri dari Al-Khazini ini sekarang ada salah satu dari sekian yang sukses ya. Ada namanya Haji Abdul, namanya Haji Abdul. Itu yang selalu kalau kebutuhan pondok pesantren apa-apa, luar biasa. Dia tiap bulan, tiap tahun dia ngasih M kalau nggak salah. Dan tiap bulan dia ngasih sekitar 50 juta gitu, berapa gitu. Dan kalau kiai tidak ada mobil ya gampang. Karena dia sekarang lagi bangun masjid. Di rumah saya 2 dibangunkan masjid. Satunya habis berapa miliar gitu, dia sendiri. Oh, berarti bukan cuma dana, belum tentu dananya dari santri ya, dari alumni santri bisa. Alumni. Oh bukan santri, kalau santri di Al-Khazini ini SPP-nya 80.000 berapa itu. Berarti alumni yang... Alumni, jadi alumni yang sukses. Ada keterikatan yang luar biasa. Luar biasa. Sehingga pengen ngembaliin ya. Ngembaliin. Terima Salah kasih, satunya contohnya Haji Dul itu yang tahu ya. Karena di Al-Khazini dia bantu masjid di Sendang Dajah namanya desa. Di Seberih dibantu, target anggaran berapa miliar gitu. Di Sendang Dajah gitu. Jadi ada pengabdian luar biasa gitu.
Jadi rata-rata seperti itu. Itu hanya satu haji itu. Artinya kalau mau itu saya kira. Ada 100 orang yang apalagi setiap tahun ada aja yang sukses ya. Aduh, banyak dok. Karena apalagi Al-Ghazini ya, santrinya banyak tokoh-tokoh juga. Ya, jadi salah satunya Ki Asep itu yang saya ceritakan, Asep Saifuddin Halim namanya. Ketua jaringan Kiai Nusantara atau apa itu. Yang sekarang mau mengumrohkan katanya sih korban itu. Anak-anak yang lain dan Al-Fatih sendiri masih diizinkan ke pesantren? Saya dengar beberapa katanya mau balik katanya. Al, kamu balik bareng siapa? Ada teman saya mau balik juga. Ya katanya. Ya wis lah, bismillah. Udah trauma kamu, kata saya pancing gitu. Enggak Buya, katanya mau diletakkan di tempat kuliah katanya. Dari Kiai sendiri izinin nggak? Iya. Sebagai orang tua? Saya izinin dok. Karena dia mau tidak mau harus belajar. Anak-anak yang lain? Kenapa? Adik-adiknya? Mesti harus nyantri. Karena bagi saya, bagaimana kelak misalkan, kemungkinan anak-anak saya kemungkinan ya, nanti juga akan dibutuhkan kan. Saya takut anak saya jadi kiai karbitan, ulama karbitan. Tanpa keilmuan mendasar, dia kemudian karena anaknya seorang kiai, dihormati luar biasa, dimintai fatwanya, sementara dia tidak punya ilmu. Maka jangan sampai anak saya kemudian dilulukan atau dijadikan orang yang dihormati tanpa keilmuan. Saya tidak mau seperti itu. Kamu harus belajar karena secara itu kamu mesti akan jadi rujukan orang-orang. Kalau kamu tidak punya keilmuan, nanti berfatwa atas sesuatu yang dia tidak paham tentang agama. Saya takut seperti itu. Kalau anak saya, misalkan saya orang biasa, bukan tokoh yang tidak dilihat, mungkin anak saya tidak akan jadi beban gitu ya, walaupun tidak tahu. Tapi karena orang-orang akan melihat saya, sehingga anak saya seakan-akan seperti saya. Padahal bisa saja anak saya bodoh, tanpa keilmuan. Kemudian anak saya kemudian dihormati. Nah, ini bahaya. Makanya ya tentu saya mendorong mereka untuk mempunyai keilmuan yang memadai. Oke. Luar biasa ya ceritanya ya. Ternyata pondok pesantren tidak segelap dan sejelek itu ya. Kadang-kadang kita kan ngelihat beritanya di luar, Pak Kiai bilang ini semuanya takdir Allah. Atau ada beritanya juga bahwa masyarakat korban-korban tidak mau menerima santunan. Ternyata ada penjelasan dari semuanya. Iya. Jadi ya memang bagi orang luar mungkin tidak paham ya, karena ini tradisi kita, memang beda budaya ya. Jadi kita ini mungkin beda pemikiran, beda budaya atau beda apa gitu ya. Kok bisa dikembalikan gitu ya, seperti itu. Ikatan guru dan murid itu tidak berpisah gitu ya. Jadi ada sambung rohani gitu. Kalau misalkan kita bisa saja, sebetulnya ini harus berlaku di semua gitu ya. Karena bagi saya gitu tidak harus di dalam disiplin agama. Karena bagi saya orang alim itu bukan orang yang paham agama saja. Bisa saja seperti dokter alim di dalam kedokteran. Tidak bisa kemudian kita bertanya dokter kepada seorang kiai, nggak bisa. Ulamanya tentang kesehatan ya dokter. Ulamanya hadis ya ulama hadis. Ulamanya tafsir ya ulama tafsir. Ulamanya tukang buat jalan ya kontraktor, seperti itu, desainer dan lain sebagainya. Ada spesifikasi sendiri. Oke. Terakhir Pak Kiai. Siap bro. Ada beberapa oknum yang membuat nama pondok pesantren jelek. Sehingga akhirnya saya dengar kabar juga dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu ada penurunan jumlah santri. Karena orang makin gak percaya dengan pondok pesantren. Karena ada beberapa masalah di pondok pesantren. Oknum-oknum ya Pak Kiai. Ada pandangan nggak tentang oknum-oknum kiai ataupun juga anak kiai yang mempermalukan pondok pesantren? Jadi kalau di kami gitu, bapak saya gitu ya. Jadi kaitan poligami ini, dok. Jadi ini, kamu boleh nikah misalnya sama anak-anaknya, biasanya dipesankan gitu. Kamu boleh saja kamu menikah lebih dari satu. Tapi jangan sekali-sekali kamu melirik kepada santri-santrimu. Gitu. Makanya kemudian banyak kiai yang punya istri yang lebih dari satu gitu ya. Karena mereka dipesankan gitu. Tapi jangan sekali-sekali santrimu gitu.
Jadi itu adalah suatu pantangan yang memang tidak boleh dilanggar gitu. Jadi santri itu ibaratkan anak, kalau pengasuhnya si muda, ibaratkan saudara kalau bagi saya. Jadi mereka, karena saya masih berapa ya, saya sekarang 45, jadi kalau santri-santri yang saya anggap adik-adik saya. Dan ya seperti itu. Tapi godaannya memang sebesar itu kah? Atau? Saya kurang tahu. Ya bisa saja, namanya juga manusia ya. Sebagai manusia normal bisa saja. Tetapi harus iling gitu. Ketika misalkan tergoda, harus segera iling. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna ya tetap. Seperti yang dokter katakan tadi, bukan orang yang bukan orang yang tidak punya salah, orang baik itu. Tapi mereka yang baik itu adalah orang yang semakin harinya semakin memperbaiki kesalahannya. Oke. Makasih Pak Kiai. Tapi Pak Kiai istri satu baru kan? Alhamdulillah sekarang masih satu. Semoga istiqomah ya Pak Kiai. Amin. Masalahnya nanti dilihat sama istri saya.